kita akan menelusuri Dusun Sambiroto, Desa Karasambi Kali. Ada yang pernah dengar sebuah cerita tentang sejarah Dusun Sambiroto belum? Nah, jadi nama Sambiroto berasal dari kata Sambi dan Roto. Sambi adalah nama sebuah pohon dan Roto dari bahasa Jawa yang berarti merata. Jadi, ada sebuah kawasan hutan lebat yang dipenuhi dengan pohon sambi. Masyarakat di kawasan hutan tersebut membuka lahan pemukiman dan pertanian dengan menebang pohon sambi. Kemudian hutan itu ditebangi untuk dijadikan sebuah dusun. Sebelum dijadikan sebuah dusun, banyak sekali pohon sambi yang merata dan sejajar tingginya. Lalu mereka bersepakat untuk menamai dusun itu Dusun Sambiroto, yang hingga sekarang masyarakatnya adem ayem dan setiap tahunnya selalu meramaikan dengan sedekah bumi. Langsung saja kita akan mewawancarai Bapak Kepala Dusun Sambiroto, Desa Karasambi Kali. Waalaikumsalam. Sini mau mewawancarai tentang sejarahnya Dusun Sambiroto. Terima kasih sebelumnya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu. Saya itu Bapak Kepala Dusun Sambiroto, Desa Karasambi Kali. Nama saya Sisnur Hadi. Saya akan mencoba menceritakan sejarah awal mulanya berdirinya Dusun Sambiroto. Sebelum ada Dusun Sambiroto, dusun ini dulu terletak di Desa Pangkat Rejo. Awal di situ itu apabila di musim kemarau, persisnya mulai bulan 6 atau bulan 5 sampai bulan November itu, maka salah satu tokoh yang Desa Pangkat Rejo itu membuat ide melaksanakan urbanisasi, pindah tempat. Suatu ketika nanti pindah tempat itu dijadikan suatu desa atau dusun. Alhamdulillah yang tokoh itu yang bernama Mbah Selut. Mbah Selut itu sekeluarga di suatu tempat yang sekarang persisnya Dusun Sambiroto. Sebelum terwujudnya Dusun Sambiroto, perlu saya katakan, suatu ketika Mbah Selut itu menemukan suatu tempat, di mana tempat itu masih berupa hutan. Nah, hutan ini kebetulan pada saat ditemukan masih berupa hutan kayu pohon kesambi. Nah, begitu juga dia mencari tempat yang dekat dengan aliran sungai. Karena apa? Tadi dengan pertimbangan sumber mata air, maka Mbah Selut mencoba mencari tempat. Tempat itu ada ide, ada kesepakatan keluarga di seputaran pohon kesambi. Nah, berhubung pada saat itu sudah terbentuk suatu lingkungan, ya dusun, tapi masih berkapasitas kecil. Suatu ketika pada saat musim penghujan itu sering banjir. Karena apa? Yang sekarang aliran dari Waduk Gondang, sekarang itu wujud Waduk Gondang, itu sebetulnya aliran dari Desa Kali Tengah. Itu masih belok ke barat, arahnya persis di sekarang menjadi Waduk Karangasem, kemudian miblat ke utara ke arah Bakarrejo sampai insya Allah ke arah Bakarrejo itu tadi. Makanya Mbah Selut itu aneh, sudah dialiri sungai tapi kenapa sumber kok masih ini. Nah, kembali ke tempat yang sering terjadi banjir, sepakat keluarga banyak sumber, tapi ketika sekarang yang di Waduk Karangasem itu, kemudian di Dusun Bakarrejo juga wujud Waduk Bakarrejo, Embong Singgang istilahnya. Nah, akhirnya Mbah Sido itu wafat. Nah, wafat kemudian juga dimakamkan di seputaran bendungan tersebut yang sekarang namanya Mbah Sido. Di nama asli ini Mbah Selut, tapi nama panggilan nih Mbah Sido. Kenapa dikatakan Mbah Sido?
karena sido bendung sungai, sido bendung kali, dan berhasil. Nah, makanya di seputar situ yang sekarang ada namanya makam Mbah Sido. Nah, sebetulnya nama sebenarnya itu Mbah Selo. Sampai sekarang masih menjadi istilahnya keyakinan warga bahwa pepundene dusun Sambiroto itu adalah Mbah Sido yang nama aslinya Mbah Selo. Saya kira itu kurang lebihnya dari mulai dusun Sambiroto, dusun Karangasem sampai dusun Bandung Galeh yang kesatuan tersebut yang bernamakan Desa Karangsambi Galeh. Mungkin masih bisa dipertanyakan lagi. Apa saja peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di desa ini yang masih diingat oleh masyarakat? Sejarah yang diingat warga ini yang masih diingat oleh masyarakat. Sejarah yang masih diingat pada saat itu pelaksanaan pembendungan sungai tersebut adalah hari Jumat Pahing malam Sabtu Pon. Jadi pelaksanaan di Sabtu Pon, kemudian idenya di Jumat Pahing, tasakuran sebelum melaksanakan pada saat itu adalah malam Sabtu Pon. Itu yang diingat sampai sekarang dan menjadi budaya, istilah sekarang menjadi tradisi, yaitu sedekah bumi. Jadi setiap untuk mengenang kegiatan pembendungan itu pada saat itu yaitu Jumat Pahing malam Sabtu Pon, sekarang dijadikanlah sejarah setiap ada kegiatan sedekah bumi mesti menggunakan hari Jumat Pahing malam Sabtu Pon. Itu yang paling sejarah di dusun Sambiroto. Mungkin ada lagi. Cukup. Sekarang inilah wujud bendungan yang dimaksud, dan di samping bendungan ada makam Mbah Selut atau Mbah Sido yang sampai sekarang masih menjadi keyakinan warga, dan ada beberapa orang yang biasanya berziarah ke makam Mbah Selut atau Mbah Sido. Nah, jadi bagaimana bisa terbentuknya desa Karangsambi Galeh? Jadi pada saat bendungan itu sudah jadi dan menjadi sumber air warga Sambiroto, dusun Karangasem, Galeh, dan Bandung pun ikut merasakan sumber air dari bendungan tersebut. Kemudian dari dusun Karangasem membawakan hasil dari pohon asem, dan dari dusun Galeh dan Bandung membawakan hasil dari pohon ental. Dan oleh Mbah Selut pun disembelihkan hewan kerbau. Kemudian kepalanya ditanam di bendungan tersebut dan dagingnya dimakan bersama-sama. Lalu kemudian terbentuklah kesatuan-kesatuan tersebut.